Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekarang pada video kali ini saya akan ngejelasin cara menggunakan React Redux ini seperti apa. Ya, jadi di video sebelumnya kita udah berhasil yang namanya men-setup untuk si Redux itu sendiri di dalam aplikasi kita. Dan sekarang kita akan belajar cara menggunakannya. Kalau teman-teman perhatikan, saya coba close semua. Di dalam store ini, di sini kan ada yang namanya file action dan juga reducer. Nah, cara menggunakan folder action ini seperti apa dan cara menggunakan dari action ke reducer ini menghubungkan ini seperti apa? Saya akan mulai dari yang action terlebih dahulu. Di dalam action sini, kita akan coba buat sebuah file dengan nama yaitu kategori.js. Oke, jadi antara action dan reducer ini harus sama ya atau saling berhubungan, dan biar nggak bingung nanti teman-teman nama file di action ini dengan reducer ini harus disamakan. Ya, saya akan coba kasih contoh sedikit. Di dalam action ini, saya akan coba buat sebuah file dengan pertama saya coba ekspor terlebih dahulu. Dengan namanya ini adalah fetch kategori. Ya, anggaplah ini mengambil semua data kategori yang ada di sini. Ya, jadi yang ada di dalam kategori sini, ini kita akan gunakan Redux untuk menampilkan datanya terlebih dahulu. Yang tetapi di sini saya akan kasih contoh sedikit. Saya buat sebuah function dengan nama fetch kategori di sini, dan kemudian di dalam fetch kategori ini kita akan mengembalikan, ya, kita akan gunakan asynchronous di sini, dan di dalam asynchronous ini di sini ada yang namanya dispatch-nya atau untuk actionnya. Oke, kalau udah ada dispatch seperti ini berarti kita kasih fungsi dengan nama, kita kasih fungsi dan kita akan buat sebuah kurung kurawal. Dan di sini misalkan saya pengen ketika page kategori ini di load dari dalam screen food kategori, dia akan menampilkan sebuah pesan hello. Misalkan ini hanya sebuah contoh aja. Dan di sini saya akan coba gunakan console. Kita akan buat console log di sini. Ini adalah action kategori misalnya. Seperti ini. Kita akan gunakan hal yang simple terlebih dahulu. Dan kalau udah seperti ini teman-teman coba save. Dan kalau udah di save, teman-teman bisa pergi ke dalam screen, masuk ke dalam food kategori. Nah, di dalam food kategori ini kita akan coba gunakan yang namanya React Redux lagi. Kita coba import, dan di importan ini dia ngambil dari si React Redux. Dan yang diambil itu ada dua. Yang pertama ada dispatch-nya, dan yang kedua itu adalah selektornya. Jadi ini yang pertama untuk ngedispatch yang menghubungkan dari screen ini ke dalam store action, dan ini adalah selektor untuk mengambil hasil datanya dari reducer. Oke, biar nggak bingung di sini saya coba load dulu, ada dispatch dan ada yang namanya selector. Oke, kita mulai dari action terlebih dahulu. Di dalam food kategori screen ini, kalau teman-teman coba enter terlebih dahulu di sini, ya, saya coba enter, kemudian kita akan gunakan yang namanya use effect dan juga kita akan gunakan yang namanya use callback. Ya, kita coba terlebih dahulu di sini, kita buat sebuah variable dengan nama dispatch, dan dispatch ini dia ngambil dari use dispatch seperti ini. Ya, baru di atas ini kita akan coba ambil yang namanya use effect dan juga use callback kita ambil. Dan kalau udah seperti ini, saya akan coba buat sebuah function dengan namanya itu adalah load kategori. Dan load kategori ini dia membuat sebuah fungsi kembali atau use callback kita akan gunakan, dan kita akan gunakan secara asinkronus. Ya, di dalam asinkronus ini harus ada yang namanya function seperti ini. Dan jangan lupa di sini kita kasih inject di dalam variabel dispatch ya. Oke, dan di dalam sini kita akan gunakan yang namanya dispatch ya. Di sini kita akan panggil kategori actionnya terlebih dahulu. Ya, kita akan coba import. Di sini untuk importnya ini kita kasih bintang alias kategori action seperti ini, dan dia diambil dari store. Diambil dari store, kemudian dari action dan juga action kategori. Oke, jadi dalam dispatch ini kita tinggal gunakan yang namanya kategori action dot
fetch kategori seperti ini. Oke, jadi di fetch kategori ini jadi kan saya ngelot si fetch kategori aksen ini. Nanti di dalam terminal itu harus ada yang namanya menampilkan console log ini adalah aksen kategori. Ya, jadi ini udah terhubung. Kalau udah seperti ini, berarti fungsi dari load kategori ini kita tinggal panggil di dalam use effect. Oke. Dalam use effect ini kita akan gunakan yang pertama adalah try catch, ya. Yang dalam use effect ini, sorry, bukan try catch seperti ini. Dalam use effect ini kita akan panggil yang namanya function load kategori seperti ini. Dan jangan lupa di sini diinjek terlebih dahulu dan kita masukkan variabel fungsinya. Kalau udah, teman-teman bisa coba save dan teman-teman melihat di dalam terminal. Ini adalah aksen dari kategori. Ya, berarti sampai di sini kita udah berhasil menghubungkan, ya. Jadi antara dari screen food kategori ini ke dalam aksen sini. Ya, berarti kita udah berhasil menghubungkan. Terus kalau misalkan teman-teman bertanya, ya, misalkan dari screen ini kita akan coba memanggil sebuah fungsi yang udah kita buat di dalam store action ini, di dalam kategori, dan juga reducer ini. Teman-teman pasti bertanya, reducer ini berarti fungsinya untuk apa nih? Nah, kan kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu, ini hal wajar karena yang namanya pertama kali itu pasti mengalami sebuah kebingungan. Itu udah wajar banget, nggak usah bingung, nggak usah panik. Teman-teman tinggal cukup pelajarin dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, sampai di sini kita udah berhasil menghubungkan antara kategori screen dengan action yang udah kita terjemahin di sini. Dan di dalam action sinilah yang akan kita coba mengeluarkan datanya terlebih dahulu. Oke. Jadi di dalam action sini, kalau teman-teman perhatikan, kita akan coba kita coba enter terlebih dahulu di sini. Ya, kita coba import, ya, seperti ini. Dan yang akan kita import itu adalah kategori. Oke, seperti ini. Jadi kategori ini akan kita coba panggil di sini. Oke. Dan sebelum kita memanggil, saya akan coba buat sebuah function dengan nama load kategori karena di sini kita menggunakan asynchronous, ya. Berarti di sini kita akan buat sebuah function dengan nama load kategori seperti ini dan dia bersifatnya itu adalah promise. Di sini kita akan tinggal nge-return new promise, ya. Seperti ini. Dan di dalam promise ini ada yang namanya variable resolve. Ya, resolve ini ketika dia udah berhasil dan ketika dia gagal ini variabel di sini udah ada. Ya, di dalam resolve ini kita akan mengembalikan, ya. Kita akan buat sebuah variabel dengan nama cat, yaitu dia mengembalikan nilai atau sebuah file kategori. Oke, di sini kita coba resolve. Yang kita resolve ini adalah kategori ini. Oke. Kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal gunakan file fungsi yang udah kita buat di dalam fetch kategori ini. Misalkan saya akan buat sebuah variabel dengan nama kategori dan di dalam kategori ini kita memanggil, ya, kita gunakan await fetch atau kita akan memanggil yaitu load kategori seperti ini. Oke, kalau udah di load seperti ini, kita coba taruh dia di dalam konsol terlebih dahulu dengan nama yaitu variabelnya, yaitu kategori seperti ini. Teman-teman bisa coba save dan teman-teman melihat di terminal ini adalah data-data yang sama persis ada di screen iOS kita ataupun di Android. Ya, jadi kita tinggal mengalihkan fungsi dari menampilkan datanya di dalam action dan kemudian action ini menyuruh si reducer untuk menyimpan datanya di dalam variabel kategori ini yang udah didefinisikan kalau dia ini bertipe data array. Oke, lanjut aja di sini. Kalau udah seperti ini, teman-teman pasti akan bingung, ya. Jadi cara menghubungkan antara action dan reducer ini seperti apa? Ya, jadi di sebelumnya itu kan kita udah berhasil yang namanya menghubungkan antara screen di sini, screen kategori dengan action. Sekarang tinggal dari action menghubungkan ke dalam reducer. Oke, sebelum teman-teman menghubungkan, ya, kita akan kasih definisi atau kasih inisialisasi di sini
biar nantinya untuk kedepannya teman-teman nggak mengalami sebuah kebingungan ya. Jadi di sini saya buat sebuah variabel, kita ekspor terlebih dahulu dengan nama variabel show kategori. Jadi dalam show kategori ini berisi function yang sama atau berisi nilai variabel yang sama. Nah, tujuannya buat apa? Nah, inilah nanti yang berperan penting untuk menghubungkan antara action dan juga reducer. Ya, kita coba lihat di sini. Dan kalau udah seperti ini, tinggal kita mengembalikan datanya. Itu kita akan gunakan dispatch. Dan dispatch ini tipenya ini apa? Ya. Dan tipenya ini adalah show kategori. Seperti ini. Dan kemudian data yang mau dikirim, datanya ini adalah kita ambil dari kategori. Seperti ini ya. Sampai di sini sebenarnya kita udah berhasil mengambil ya, menghubungkan antara screen dari halaman food kategori screen dengan action ya. Dari action ini kita tinggal menyuruh si reducer ini untuk menyimpan data dari si kategorinya. Nah, sampai di sini teman-teman coba save ya. Kalau udah di save, nanti di dalam reducer kategori ya, di dalam sini kita coba pindah terlebih dahulu di dalam file reducer. Di dalam tes ini case-nya ini bukan tes ya, tapi ini adalah show, kita panggil show kategori ya. Di sini kita coba import terlebih dahulu. Show kategorinya ini diambil dari action yang artinya ada di sini, dan kemudian kita coba load di dalam reducer. Oke, kalau udah ada state-nya, saya coba kembalikan nilai state-nya di sini, return state, dan saya akan coba ambil console log di sini action.data ya. Saya coba taruh terlebih dahulu seperti ini. Saya akan kasih inisial, ini adalah reducer. Oke, kalau udah teman-teman bisa coba save dan teman-teman melihat ya, di sini ini adalah reducer ya. Jadi kita udah melempar data dari si action ke dalam reducer ya. Jadi yang paling penting itu adalah dari screen ini kan dia menyuruh sebuah action untuk membuat sebuah fungsi untuk mengambil semua data kategori. Kemudian si kategori dia udah berhasil terhubung ke dalam reducer sini ya. Tinggal bagaimana kita menyuruh hasil dari action datanya yang ada di sini ya untuk disimpan di dalam file kategori ini. Oke, kita gampang aja caranya. Teman-teman tinggal mengembalikan nilai state-nya, itu mengembalikannya itu seperti ini. Saya coba kasih dia objek, kemudian saya copy semua state-nya, kemudian saya akan buat sebuah variabel kategori, dan kategori ini harus sama dengan yang ada di sini. Dan isinya saya akan mengambil dari action.data. Seperti ini. Saya coba save. Kalau udah di save, dia nggak terjadi masalah, berarti data dari yang ada di sini ya, data dari terminal kita yang ada di ini adalah kategori ini, dia udah tersimpan di dalam kategori sini ya. Nah, sekarang cara menggunakan kategori yang ada di dalam initial state ini, caranya ini seperti apa? Nah, kita akan gunakan di dalam food kategori screen ini. Dan cara menggunakannya itu sebenarnya kalau teman-teman menyadari sangat mudah. Untuk cara menggunakannya, di sini kita akan tinggal menggunakan yang namanya use selector ya di dalam food kategori screen ini. Makanya tadi dari awal saya jelasin use selector ini untuk menselect data hasil dari si reducer ya. Saya kasih contoh lagi di sini. Saya buat sebuah variable dengan nama kategori, dan dia akan mengambil selector. Kita akan kasih dia state, dan kita akan definisikan state.kategori ya. Kategori ini dari mana? Kategori ini diambil dari dalam app.js ya, yang ada di sini. Ini inisialisasi dari store-nya. Berarti kita akan ambil food kategori screen, kita akan ambil kategori, dan di sini kita akan ambil kategori lagi. Nah, kategori ini diambil dari mana? Ini diambil dari dalam reducer yang ada di sini. Oke. Saya coba copy, kemudian saya coba paste lagi di sini. Kalau udah, saya akan coba taruh dia di dalam konsol lagi. Ini hasil olahan dari Redux. Oke.
dan saya akan taruh dia variabel di sini. Saya coba save terlebih dahulu, kita lihat, kita coba scroll dan ini teman-teman melihat hasilnya. Ya, jadi ini hasil olahan dari Redux ya. Berarti kita udah berhasil membuat sebuah fungsi menampilkan data menggunakan Redux. Tinggal kita menggunakannya di screen ini aja. Oke. Dan untuk penggunaan screennya, karena kita udah berhasil menggunakan Redux, gampang aja. Berarti di sini saya coba hapus terlebih dahulu. Di scroll ke bawah ya, teman-teman bisa scroll ke bawah di dalam sini. Ini kan datanya ini diambil dari sumber data kategorinya. Berarti kita tinggal kasih dia validasi di sini. Pertama, kalau data kategorinya ini, kategori dari Redux ini belum ready, berarti kita kan ngambil dari kategoris. Jika salah atau dia udah ready, berarti ambillah dari si kategori dari si Redux-nya. Kalau udah, teman-teman bisa coba save dan kita coba close dulu, close terlebih dahulu. Kita coba stop dan kita akan coba jalankan ulang. Kita tunggu sampai proses ini berjalan dengan lancar. Kita coba cek terlebih dahulu di dalam emulatornya. Di sini harusnya sih dia nggak berjalan, nggak ada masalah ya. Harusnya dia udah tampil seperti biasa. Kita coba cek terlebih dahulu. Saya coba login dan di sini datanya ini udah tampil ya. Datanya ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini udah diambil dari Redux ya. Jadi kita nggak menggunakan data dari si kategori langsung yang ada di sini, tetapi kita menggunakan variabel Redux ini. Jadi kesimpulannya dari screen ini, kita membuat sebuah, dari screen ini kita menyuruh sebuah di dalam store ini, action kategori kita menyuruh untuk menampilkan sebuah data dari variabel kategori atau load kategori ini. Dan dari load kategori ini, dia menyuruh si reducer untuk menyimpan hasilnya dan kemudian digunakan lagi oleh si load kategori ini atau untuk dari screen ini. Oke. Ini emang sedikit membingungkan kalau misalkan teman-teman masih pertama kali, karena saya juga mengakui kalau pertama kali ini memang masih agak bingung, tapi nanti semakin lama teman-teman beradaptasi, nanti teman-teman akan paham dengan sendirinya. Apalagi nanti kedepannya kita akan menggunakan REST API yang menggunakan Redux juga. Itu teman-teman pasti akan paham ya, karena dasarnya itu adalah ini. Kalau teman-teman mengikutinya dengan sabar, saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, salam sukses lagi buat semuanya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.